Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Firmansyah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2 Universitas Islam Majapahit. Di sini saya ingin menyampaikan rangkuman materi yang disampaikan oleh pemateri pada saat LKM MPD di Pacet kemarin. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada saya sehingga saya dapat membuat video tersebut. Video ini dalam rangka pemenuhan tugas akhir LKMM, dan saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan para kakak-kakak pembina yang telah membina, yang telah membimbing saya hingga acara tersebut berakhir. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman materi yang pertama yakni berpikir global. Berpikir global memiliki arti yang paling singkat, yaitu berpikir tidak dalam satu sudut pandang. Maksud berpikir global itu adalah ketika ada suatu masalah, kita tidak melihatnya dengan satu sudut pandang saja, melainkan dari sudut pandang yang lain. Maksud sudut pandang yang lain melalui pemikiran-pemikiran seseorang, sehingga kita dapat mengetahui berbagai macam sumber dan berbagai macam pendapat seseorang mengenai suatu peristiwa tersebut yang terjadi di tingkat lokal karena dampak yang terjadi di tingkat global. Seperti halnya kenaikan BBM bersubsidi yang terjadi di Indonesia, itu karena dampaknya naiknya dolar atau karena harga minyak dunia yang lagi naik. Sesuatu yang terjadi di tingkat lokal itu karena dampak yang terjadi di tingkat global. Seperti halnya kemarin 2019 adanya COVID-19. Dalam pemahaman global yang diterangkan oleh Bapak Ainul Yakin mengenai sistem ekonomi yang ada di dunia, ada 3 sistem atau beberapa paham, yaitu Marxisme, kapitalisme, komunisme, sosialisme. Paham sosialisme memiliki arti berpandangan untuk mengatur ekonomi negara harus ikut campur dalam proses ekonomi. Dalam sistem sosialisme, pihak swasta tidak berhak untuk mengatur, untuk memonopoli sistem ekonomi, dan yang berhak adalah negara ikut campur. Dalam proses sosialisme ini, kehidupan masyarakat terjamin karena tidak ada yang namanya monopoli perdagangan oleh pihak swasta. Yang kedua, kapitalisme. Negara memberikan izin sepenuhnya untuk menjalankan ekonominya, dan negara tidak boleh ikut campur. Dalam hal ini, negara membiarkan pihak swasta untuk melakukan proses ekonominya, sehingga banyak terjadi monopoli di mana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Yang terakhir, paham komunisme. Paham komunisme hampir sama dengan sosialisme. Namun komunisme memiliki paham, memiliki sudut pandang apa yang membuat masyarakat ini tidak maju. Dan mereka, para paham komunisme, menganggap agama
merupakan candu yang membuat masyarakat terlena sehingga negara komunisme melarang agama. Maksudnya candu karena di dalam agama terdapat aturan-aturan, norma-norma yang membatasi perilaku seperti riba dan lain-lain. Dan itu dianggap oleh komunisme sebagai halangan dalam memajukan kesejahteraan, memajukan peradaban mereka. Itu materi yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Ainul, kurang lebih seperti itu. Materi yang kedua yaitu tentang berpikir kritis yang disampaikan oleh Bapak Rozi, Bapak Syekhur Rozi. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Jernih dalam artian bersih dari emosi negatif, pemikiran negatif, dan perspektif negatif. Rasional dalam artian menggunakan logika yang benar. Reflektif dalam artian didasarkan pada alasan atau tujuan. Independen berarti merdeka atau tidak tergantung. Secara ringkas, berpikir kritis ialah tidak menerima suatu fakta dengan begitu saja, atau tidak menelan mentah-mentah informasi yang masuk ke dalam diri. Kita harus mencari kebenaran. Sebagai mahasiswa, tidak boleh kalau dalam artian agama taklid buta, mempercayai suatu pemikiran begitu saja. Kita harus mencari lagi, membandingkan, dan melihat dari sudut pandang yang lain, sehingga kita tidak mudah terpengaruh, kita tidak mudah untuk terombang-ambingkan zaman. Pondasi untuk berpikir kreatif dan inovatif adalah berpikir kritis dulu. Seperti contoh, kita menerima sesuatu, ada suatu berita, oh apakah itu benar? Apakah itu memang benar? Dan kita akan mengorek-orek, mencari informasi dari berbagai sumber yang terpercaya, sehingga kita dapat menyimpulkan suatu, oh itu sesuatunya salah, sehingga dapat kita membantu pemerintah dalam menyetop hoax. Materi yang terakhir yakni materi dari Ibu Hajar, yaitu materi potensi diri. Keinginan hari ini adalah potensi diri. Kita menginginkan sesuatu, kita berpotensi untuk mewujudkannya. Dalam potensi diri diperlukan aksi, keyakinan, dan pekerti. Memiliki potensi namun tidak beraksi sama saja hanya omong kosong. Dan kita harus yakin dengan keyakinan yang besar bahwa kita dapat mewujudkan potensi tersebut menjadi suatu akar. Dan pekerti harus ada santun kepada sesama. Untuk mengenali diri dapat dilakukan dengan cara kognitif, emosi, sosial, dan spiritual. Untuk mengetahui kecerdasan seseorang, mesin kecerdasan terdiri atas sensing atau jujur, intuiting atau cerdas dan kreatif, thinking atau berpikir, feeling atau pikir-pikir. Jujur ialah fokus pada target, memanfaatkan kemampuan yang dimiliki dengan konsisten, mau dan mampu menyelesaikan tugas dengan benar. Berpikir dalam artian mampu membuat planning, strategi manajemen, mampu meningkatkan fungsi kerja. Cerdas dan kreatif, mampu memunculkan gagasan yang bermanfaat, mampu menghasilkan inovasi, mampu menghasilkan solusi, mampu mendaur ulang. Feeling, berpikir wajar, daya guna tinggi, tidak sakit hati. Demikian rangkuman-rangkuman yang saya dapat, yang saya dengarkan di LKMPD. Semoga
bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.